dimulai dari kesadaran, kemudian kapasitas dan kesempatan, maka kita sulit untuk meraih perubahan. Yang kedua, jadi ini adalah kesadaran yang pertama, kesadaran untuk berubah. Yang kedua adalah melepaskan nasib negatif, ya kan? Kira-kira Bapak dan Ibu merasa punya emosi negatif, pikiran negatif enggak? Masih punya masa lalu yang menghantui? Masih. Belum pernah gagal? Pernah, sering ya. Kira-kira menjadi hantu enggak? Membebani enggak? Tetapi memori itu sudah hilang atau belum? Atau masih tersimpan di sini? Nah, itu yang jadi masalah, Pak. Jadi selama kita masih mempunyai emosi atau pikiran negatif, maka untuk maju melangkah ke depan itu mengalami hambatan. Loh, kenapa bisa seperti itu? Gini, Pak. Kita berjalan, Pak. Kita berjalan, katakanlah 100 meter. Dua orang berjalan, ya kan? Yang satu bawa karung, Pak, 1 kuintal. Yang satu tidak membawa apapun. Kira-kira ini dua orang ini berjalan ke depan, lebih cepat mana? Nah, kira-kira orang yang di dalam pikirannya masih ada beban pikiran negatif, beban emosi negatif, kira-kira dengan orang yang tidak punya beban pikiran dan emosi negatif, lebih cepat mana jalannya? Kemajuan lebih cepat mana? Nah, kira-kira membersihkan otak dan hati dari segala hal yang negatif butuh nggak? Butuh. Iya. Dengan cara apa kita membersihkan itu? Nah, satu, zikir. Zikir ini akan menguatkan jiwa kita. Jadi kalau keyakinan kita mulai melemah, mengalami keputusasaan, kekecewaan, keraguan kepada Allah, obatnya cuma zikir. Ya kan? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Perbaurilah iman kalian." Saya bertanya, dengan cara apa wahai Rasulullah kami memperbarui keyakinan kami? Banyak-banyaklah mengucapkan la ilaha, zikir, obat jiwa yang membuat keyakinan kita menjadi kembali pulih seperti fitrah ketika kita baru diciptakan, ya kan? Ya kan? Dalam surat At-Tin ayat 4 Allah SWT berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jiwa manusia itu sempurna, hati manusia sempurna, pikiran manusia sempurna, fisik manusia itu sempurna. Tapi kenapa pikiran mengalami ketidaksempurnaan, hati mengalami ketidaksempurnaan, dan jiwa mengalami ketidaksempurnaan? Karena apa? Karena tidak dilatih. Dia mengalami benturan, hambatan, ujian, terjatuh, lemah, tapi tidak dilatih untuk bangkit lagi. Nah, di sini zikir akan memulihkan jiwa kita. Hipnosis akan memulihkan hati kita. Pernah dihipnosis, Pak? Pernah dengan istilah afirmasi? Belum pernah ya? Belum pernah ikut training, Pak? Baru ini. Bu, masa baru ini training. Jadi hipnosis itu adalah kalimat afirmasi yang akan memulihkan emosi kita. Semua yang negatif akan hilang, diganti yang positif. Caranya gimana? Caranya yang pertama, Anda harus masuk pada gelombang alfa. Otaknya harus jernih, tenang. Gelombang alfa. Tahu alfa, Pak? Iya, Pak. Apa Mas alfa, Pak? Sepeda motor alfa. Apa Pak alfa? Biasanya udah tulis itu pinter ya, Pak. Pak. Alfa itu apa? Pernah dengar? Sepeda motor apa sih? Ada gelombang delta, theta, alfa, sama beta. Pernah dengar, Pak? Pernah. Iya, dulu SMP SMA. Saya lupa ya? Itu penting nggak ilmu seperti itu? Sekarang jualan beras nggak pernah ditanyakan ya, Pak. Ya. Tapi beras itu akan laku banyak atau tidak berkaitan dengan gelombang otak itu. Karena pikiran, bahasa pikiran dan bahasa hati itu sangat penting sebagai seorang penjual.
Saya pernah jadi sales Pak, saya pernah keliling sampai di Majenang sana, di Alpi, Alputo Pharma Indonesia. Saya juga pernah, saya 25 tahun seorang pebisnis ya. Saya pernah punya klinik apotek herbal, juga meracik herbal, juga sebagai mentor ya, mentor di beberapa yayasan. Sekarang bisnis saya bisnis training, Pak. Bisnis training mengubah mindset orang, dan itu pekerjaan yang paling sulit ternyata. Lebih mudah itu menjual Pak, beli barang dijual, seneng payu untuk duit Pak. Ini enggak gitu. Butuh waktu enggak cuma sehari dua hari. Saya beberapa kali dikontrak perusahaan untuk mengubah mindset. Saya pernah ditantang oleh Pak Kinti orang-orang, pernah dengar Pak? Ditantang, Pak Atma, bisa nggak 10 hari mengubah pegawai saya? Bisa saya bilang gitu. Tapi saya butuh 3 syarat. Yang pertama dia harus yakin pada Allah, yang kedua dia niat 100% berubah, yang ketiga manut dengan saya. Udah. Evaluasi terus. Setiap saya masuk di kelas, mereka saya evaluasi dalam tiap harinya juga laporan. 70% bisa berubah, ya 30% tidak. Kenapa? Karena syaratnya ada yang tidak dilakukan. Iya. Ya Pak, butuh 40 hari saya mengubah. 40 kali pertemuan, 40 hari untuk mengubah manusia. Mengubah karakternya, bukan bentuknya Pak. Emangnya transform. Bentuknya ya. Tetapi kepribadiannya, keyakinan kepribadiannya, ya, pikirannya, pola pikirnya itu 40 hari, insya Allah basic berubah. Tapi belum di tingkat yang master. Itu butuh setahun 3 tahun Pak untuk berubah itu. Ya. Nah, biasanya orang belajar nama itu lama, bertahun-tahun. Ya, saya beberapa kali dikontrak perusahaan sampai 3-6 tahun pernah. Hanya untuk merubah pegawainya. Sak bos-bosnya jadi dirubah. Ya kan? Hipnosis itu dimana ketika otak kita masuk gelombang alfa. Alfa itu satu pikiran. Beta itu lebih dari satu pikiran atau lebih dari satu fokus. Kalau kita hanya berpikir satu, dalam arti gini, present moment itu ketika saat ini jenengan ikut training, pikiran jenengan hanya di fokus jenengan, berarti itu namanya present moment atau fokus. Ketika kita minum, fokus kita pada air, tidak pada yang lain, itu namanya satu fokus, itu alfa, ya kan? Ketika kita makan, kita fokus pada makan, itu namanya present moment, fokus, namanya alfa. Kalau kita makan sambil main WA SMS, berarti kita nggak fokus. Karena ada dualisme pikiran di situ. Itu bukan alfa, tapi beta. Tapi Bapak Ibu nanti, walaupun manusia mampu berpikir 9 hal dalam satu waktu, tapi akibatnya nanti ada yang tukang lupa, sarafnya rusak, ya kan? Ujung-ujungnya masuk sana, RSC ya. Jadi dekat RSC Pak, tinggal jalan aja ya. Nah, itu sudah tempatnya ada. Maka hati-hati dengan pola pikir kita. Kalau kita nggak melatih fokus, satu fokus, itu sangat membahayakan saraf otak kita dan kinerja kita, performa kita tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan satu kekuatan fokus dan kita melakukan sesuatu dengan fokus yang bercabang, kira-kira hasilnya berapa? Ya kan? Ketika kita belajar, kita bekerja dengan fokus yang lebih dari satu, pasti akan mengalami kebingungan, dualisme otak. Memang otak mampu melakukan hal, tapi itu tidak baik untuk jangka waktu yang panjang. Dan nanti ketika otak kita masuk alfa, jangan afirmasi. Kapan otak itu masuk di alfa? Kapan kira-kira? Pada saat kita sholat dengan tenang, ketika otak kita jernih, tanpa pikiran apapun, hanya fokus pada Allah, pada Tuhan, satu fokus, tidak memikirkan apapun, itu kondisi alfa. Di saat itulah Allah akan mendesain ulang, mengupgrade otak kita, menaikkan kapasitas otak kita, sehingga kinerja otaknya akan lebih dari sebelumnya. Sholat, zikir, mendengarkan suara-suara alam, stimulasi suara alam, gemericik air, suara gericik curah hujan, suara burung, suara angin kalau di desa itu ada namanya pohon bambu ya, ini gitu, itu bisa, ya kan? Atau duduk gitu, atau suara kodok, salah itu bisa melatih beban otak kita. Intinya kita melatih otak kita fokus satu pikiran. Sehari semalam cukup 2 kali selama 20 menit. Oke. Nah di situ kita akan mengatakan, ya kan? Bismillah, dengan ridhomu kuatkanlah aku, sukseskanlah aku, yakinkanlah aku,
positifkanlah perasaanku. Jadi semua yang kita katakan di dalam hipnosis, ya, self hipnosis diri kita itu akan membentuk emosi kita, ya, diawali dengan zikir. Jadi setelah zikir menguatkan jiwa, kemudian kita mengubah dengan hipnosis. Nah, NLP, Neuro Linguistic Program, itu adalah program bahasa saraf, Pak. Saraf pikiran. Ini penting, Pak. Salah satu faktor kegagalan dalam usaha adalah NLP-nya sudah rusak. Ketika kita menjual produk, ya, produk kita nggak laku, biasanya pikiran kita kan bilang, kok angel payu nih ya, bener ya? Iya. Di offline ke juga angel, di online ke juga tambah angel, ya. Kok nggak tertarik ya? Nah, bahasa pikiran yang mengatakan produk saya nggak laku itu semakin nggak laku. Kalau kita nggak merubah mindset kita. Jadi ketika kita mengalami hambatan, kita menjual produk nggak laku, kita berpikiran positif, laku. Ya. Jadi dengan NLP itu di otak kita, pikiran, bahasa pikiran kita ini selalu positif, ini akan sangat membantu. Walaupun ini punya kekuatan 20%, ya kan? Ya, ini 50% dari zikir akan membentuk jiwa, hipnosis ini memiliki kekuatan 20% membentuk perasaan kita, NLP membentuk kekuatan 20% di pikiran kita, dan NACS itu adalah Neuro Association Condition, di mana kita mengkondisikan asosiasi saraf yang berkaitan dengan gerak refleks, gerak fisik kita, motorik sensorik kita. Tubuh kita ini kan gerakan oleh saraf. Asosiasi saraf mulai dari saraf pusat, saraf otonom, ya, saraf tepi, saraf parasimpatis, simpati, saraf sensorik, itu akan menggerakkan ini, Pak. NACS, asosiasi saraf. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh pola pikir kita, pola perasaan kita, dan pola jiwa. Jadi NACS, apa yang kita lakukan, ikhtiarkan dengan kekuatan NACS. NACS itu intinya fokus otak dan fokus jantung. Kita membutuhkan dua kekuatan otak, kekuatan jantung kita satukan, kita melakukan sesuatu dengan dua kekuatan itu, itulah namanya NACS. Ini akan menghasilkan kinerja yang luar biasa, maksimal, optimal. Tidak separuh hasil, tidak 75% hasil, tapi 100% hasil. Kalau Bapak Ibu hari ini punya target, kira-kira dalam bulan ini bisa targetnya berapa juta? Dari hasil produk ini yang dijual, dalam 1 bulan minta berapa juta? 50 juta. 50 juta, Pak. Kira-kira untuk merealisasikan Bapak butuh berapa waktu, berapa lama? Dalam bulan ini bisa. Kemarin tercapai berapa juta? Kemarin tercapai sekitar 80 juta. Omset atau keuntungan, Pak? Omset. Keuntungannya berapa persen dari omset itu? 10. Keuntungan sekitar 20 juta.